Pasien anak usia 2 tahun dengan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal yang sempat ditangani pihak RSUD Yusuf SK Tarakan pada Kamis 20 Oktober dinyatakan meninggal dunia. Pasien balita yang masih berusia 2 tahun tersebut dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat 21 Oktober pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik. Selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pasien anak berusia 2,2 tahun atau 2 tahun 2 bulan dinyatakan meninggal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 kemarin sekitar pukul 13.15 WITA. Pasien tersebut meninggal setelah diyakini oleh dokter spesialis mengalami gagal ginjal akut dan sempat dirawat selama 2 hari di RSUD Dr. Haji Yusuf SK Kota Tarakan. Dijelaskan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Tarakan, Dr. Franky Sientoro, adapun pasien memang kondisinya sudah sangat buruk dan sebelum meninggal sempat dirawat di ruang PICU, ruang emergensi yang ada di RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Dan pasien sebenarnya rencananya akan dirujuk hari Jumat, namun takdir berkata lain dan pasien balita berusia 2 tahun 2 bulan tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kepala Dinkes Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti juga ikut merilis terkait kasus tersebut. Namun pihaknya belum bisa menyatakan kasus tersebut sebagai kasus gagal ginjal akut karena hasil pemeriksaan seluruh kesehatan termasuk darah semua dikirimkan ke rumah sakit rujukan. Nanti setelah ada pengumuman resmi dari pusat, barulah kemudian dari suspek dinyatakan menjadi kasus gagal ginjal akut. Jadi statusnya saat ini masih kategori suspek atau terduga gagal ginjal akut yang pertama kali ditemukan di Kaltara. Adapun untuk disampaikan juga Dr. Devi Ika Indriarti, untuk gejala-gejala sebagai edukasi bagi orang tua, misalnya ketika anak tersebut mengalami sakit, kemudian misalnya dalam rentang waktu 8-12 jam tidak buang air kecil atau buang air kecil dengan jumlah yang tidak normal seperti biasa, kemudian disertai dengan gejala demam, batuk pilek, infeksi pada saluran pencernaan, muntah, mual, diare, harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut. Orang tua dalam hal ini tidak diminta untuk tidak panik, dan saat ini pihaknya juga sudah melakukan pengawasan untuk penjualan atau pemberian resep obat dalam bentuk sediaan sirup bebas terbatas di sejumlah puskesmas dan apotek yang ada di Kota Tarakan. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinkes Kota Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan anak sampai habis, tapi anaknya tidak ada perubahan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober orang tua membawa anaknya berobat ke puskesmas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan puskesmas memberikan obat sesuai dengan gejala penyakitnya. Pada saat itu, ini kan tanggal 15 Oktober ya, kemudian orang tua juga 11 Oktober, jadi itu belum ada instruksi dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa obat dalam bentuk sediaan sirup tidak boleh diberikan, itu ya. Jadi instruksi dari Kementerian Kesehatan itu diterima adalah pada tanggal 19 Oktober. Jadi Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan instruksinya pada tanggal 18 Oktober, kan seperti itu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober, anak tersebut sudah buang air kecilnya sedikit,
satu kali saja pada siang hari. Kemudian Senin itu pada tanggal 17 Oktober itu sudah tidak dapat buang air kecil dan anak sudah lemas, tapi anak tersebut baru dibawa ke rumah sakit itu setelah pada hari Rabu, kan? Berarti hari Rabu itu pada tanggal 19 hari Rabu 19 ya, 19 Oktober baru dibawa ke rumah sakit Dr. Yusuf SK untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan kami diinformasikan pada tanggal 20 Oktober. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.